لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa Kifah Channel yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kali keduanya kita mengadakan talkshow yang akan kita tanyai narasumber langsung, kajian yang menambah wawasan, mencerdaskan umat. Insyaallah minal aminin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gimana Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Semoga diberikan Allah selalu kesehatan dalam tetap menjalankan dakwah. Insyaallah Ustaz. Amin amin. Seperti talkshow yang sebelumnya, kita lanjutkan pembahasan tentang apakah Islam itu ideologi. Dan sudah kita bahas sebelumnya, Islam itu layak dikatakan sebagai ideologi seperti yang dijelaskan oleh narasumber kita Ustadz Syarifuddin Caniago, memenuhi syarat sebagai ideologi, yaitu adanya ide atau akidah dalam istilah Islam dan menurunkan aturan ataupun nizam, aturan hidup. Nah, selanjutnya kita akan menanyakan lebih lanjut. Setelah dijelaskan oleh narasumber kita Ustadz Syarifuddin Caniago, Islam itu memang layak dikatakan sebagai ideologi, bukan sekedar agama saja. Tapi adakah Ustadz ideologi lain selain Islam? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Ya, tadi ini adalah kajian kita untuk melanjutkan kajian kita yang di edisi pertama kemarin ya. Di mana di edisi pertama kemarin itu yang kita bahas itu tentang apakah Islam itu ideologi. Mudah-mudahan penjelasan kita di edisi pertama itu sudah cukup menjawab bahwa Islam itu memang selain dia agama, dia juga memenuhi syarat disebut sebagai ideologi. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan baru yang sampai tanyakan, apakah ada ideologi lain selain Islam? Nah, ini pertanyaan baru ya. Jadi tentunya karena di penjelasan kemarin itu kita sampaikan bahwa ideologi itu dia harus memenuhi dua syarat ada padanya, yaitu ada ide yang dalam Islam itu kita kenal dengan istilah akidah, dan kemudian ada logos. Logos itu dia bisa berupa nizam, aturan-aturan yang terpancar dari akidah tersebut. Nah, makanya di dalam kan disebut ya al-akidah itu dia akidah itu adalah fikrotun kulliyatun anil qauni wal insan wal hayat ya. Jadi pemikiran yang mendalam dan mendasar tentang alam semesta, manusia dan kehidupan. Menyeluruh dia saja. Menyeluruh. Mendasar dan menyeluruh. Jadi tentunya ketika kita mau bertanya apakah ada ideologi lain selain Islam, tentunya kita kembali ke sini. Definisi tadi apa ini? Pemikiran menyeluruh tentang alam, manusia dan kehidupan ini ya. Jadi kita kembali ke sini. Kalau ditemukan nanti di sini ada pemikiran lain yang lain dengan pemikiran Islam, maka itu bisa berpotensi memunculkan sebuah ideologi yang lain. Nah, makanya kita kembali ke situ ya. Nah, itu jadi dari situ baru kita bisa nanti melihat apakah ada kemungkinan munculnya ada ideologi lain selain Islam. Nah, dari situ. Dan kemudian ketika kita kembali ke sini kita harus kembali ke paling dasar ya. Ketika kita memperhatikan alam semesta, manusia dan kehidupan, maka
pertanyaan yang paling mendasar yang muncul dengan memperhatikan ini semua adalah apakah ini diciptakan atau tidak. Nah, itu kan. Itu yang pertanyaan pertama ya. Nah, jadi kemudian di sini terlihat bahwa di jawaban mendasar dari manusia terdiri dua ya. Nah, dua dia jawaban mendasar itu. Ada yang mengatakan ini diciptakan, ada yang mengatakan ini tidak diciptakan. Jadi belah dua pendapat manusia tentang itu kan. Nah, kemudian itulah dia. Jadi muncullah akidah lain selain akidah yang mengatakan bahwa ini diciptakan. Nah, itu akidah yang mengatakan bahwa ini bukan diciptakan. Nah, mereka ini mengatakan bahwa alam semesta ini semuanya ini ada sejak awal ya, dan berupa materi yang berubah menjadi materi ke materi terus, sehingga ini disebutlah dia dengan istilah materialisme. Jadi muncullah di sini sebuah akidah ya, akidah materialisme. Itu yang pertama ya. Kemudian di pemikiran tadi itu yang mengatakan bahwa alam semesta, manusia dan kehidupan ini semua diciptakan itu ternyata itu pecah lagi ya. Itu pecah lagi. Pecah lagi mereka dalam berpikir itu. Yang satu mengatakan bahwa alam semesta manusia ini seperti pemahaman Islam itu, mereka mengatakan bahwa ini diciptakan dan kemudian manusia yang hidup di dalam alam semesta ini itu terikat dengan pencipta. Nah, terikat dengan pencipta. Itulah akidah Islam. Ya. Nah, tapi ada akidah lain yang mengatakan mereka mengakui bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah, tapi mereka berpendapat bahwa manusia itu tidak harus terikat kepada Allah. Nah, jadi muncul dua pendapat lagi di sini ya. Muncul dua pendapat lagi di sini. Jadi itu tadi yang pertama itu Islam, yang pendapat kedua itulah yang memunculkan suatu akidah baru yang kita kenal dengan sekulerisme ya. Sekulerisme. Jadi itu ya, jadi ada Islam, ada sekulerisme, ada materialisme. Jadi kalau dalam pandangan saya dengan memperhatikan alam semesta manusia dan kehidupan ini, tidak mungkin lagi ada pendapat lain selain yang tiga ini ya, karena ini dia taruhlah bahwanya pendapat Islam itu kita bilang dia sebagai pendapat ekstrim kiri ya. Mereka mengakui adanya pencipta dan mengatakan bahwa manusia itu wajib untuk terikat kepada pencipta ya. Kemudian ada pendapat yang paling ekstrim kanan yang mengatakan ini semua tidak diciptakan, termasuk manusia tidak diciptakan, sehingga kemudian mereka tidak ada perasaan, ada ikatan kepada pencipta itu. Nah, karena mereka tidak mengakui pencipta. Ini ekstrim kanan. Ada yang tengah-tengah ini, sekuler ya. Dia tengah-tengah dia. Dia mengakui adanya pencipta, tapi seperti ketika dia sebagai manusia, dia malah condong ke tadi itu, materialisme itu. Dia tidak mau terikat dengan dengan pencipta ya. Dia tidak mau terikat dengan pencipta. Itulah. Jadi di sini dari segi akidah kita sudah lihat dia ada tiga ya. Nah, karena sudah ada paling kiri, ada paling kanan, ada tengah. Jadi tidak akan mungkin lagi. Jadi kalau umpamanya ada orang mengatakan ini ideologi, ada ideologi yang lain, perlu kita lihat mereka itu pandangannya bagaimana ya. Itu pasti masuk di antara yang tiga ini ya. Nah, mau ideologi apa muncul di belakangan nanti, dia akan masuk ke sini. Karena tidak ada lagi pandangan mendasar yang bisa keluar selain yang tiga ini ya, dari pemahaman itu ya. Maka itu ya. Jadi itulah, makanya dari segi akidah dia itu ada kemungkinan lagi selain akidah Islam, ada dua kemungkinan lagi, dan itu memang muncul ya, akidah sekuler dan akidah materialisme. Itu dia dari segi akidah. Nah, itu mungkin yang saya sampaikan dari segi akidah. Dari segi akidah ya. Tapi dikatakan tadi yang bisa disebut ideologi itu ada ide, ada logos ya, logos atau aturan, nizam. Nah, bagaimana biar dia layak dikatakan harus memenuhi dua syarat tadi, Ustaz ya? Harus memenuhi dua syarat tadi, dia aturan dalam Islam kan udah terikat dia, udah jelas dia memenuhi syarat dikatakan sebagai ideologi Islam itu. Tapi sekuler, materialisme, aturan yang ditimbulkan bagaimana dia, Ustaz? Ya. Nah itu ya. Jadi kemudian ketika dia akidah ya,
Jadi akidah itu menjadi apa dia itu? Menjadi sumber bagi seluruh aturan yang muncul. Ya. Dia akan menjadikan Terpancar, sumber, ya. sehingga dia disebut dia terpancar lah dari akidah tersebut. Ya. Makanya dengan adanya akidah itu, orang yang membuat sistem dari sana, maka tentu dia akan tidak bisa lari dari pemahaman akidahnya itu. Pemahaman akidahnya itu. Ya. Jadi kalau dia Muslim atau orang Islam, ya, seharusnya dia kalau dia berakidah Islam, maka sistem-sistem dalam kehidupan yang dimunculkan, ya, yang dimunculkan itu adalah sistem yang berasal dari Islam, ya. Karena memang itu akidahnya, kan? Akidahnya dia sudah mengatakan bahwa manusia wajib terikat kepada Allah. Nah itu berarti kan dia terikat dengan sistem yang diberikan Allah, ya. Dikira dengan ini. Jadi dalam Islam itu kita manusia itu tidak membuat lagi sistem, ya. Karena sistem itu sudah disediakan oleh pencipta, yaitu lewat Al-Quran dan As-Sunnah. Itu di situ sudah lengkap semua sistemnya itu. Beda dengan yang tadi ini, yang sekuler tadi, mereka mengakui pencipta, tapi kemudian di dalam kehidupannya karena mereka mengatakan mereka tidak wajib terikat dengan pencipta, maka akhirnya mereka membuat sendiri sistem-sistem, ya. Nah, membuat sendiri sistem-sistemnya itu, mengikuti apa mereka, ya, mengikuti akal-akal mereka, ya. Nah, bagaimana yang baik menurut mereka dalam kehidupan mereka, ya mereka buat, ya. Nah, kemudian di materialisme itu ya mereka membuat sistem itu yang memang sama sekali tidak ada lagi unsur ketuhanan di situ, kan? Tidak ada lagi unsur ketuhanan di dalam itu. Sehingga di dalam sebetulnya kalau kita melihat antara sekulerisme dengan materialisme itu sebenarnya tidak begitu jauh berbeda, ya. Tidak begitu jauh berbeda. Mereka itu membuat sistem kehidupan itu hanya berdasarkan akal manusia. Ya, jadi itu dia. Jadi kemudian muncullah sistem-sistem yang keluar dari mereka, ya. Kalau kita lihat seperti sekulerisme itu kan pandangan hidup sekulerisme itu akan karena mereka itu tidak mau terikat dengan pencipta, maka itu mereka prinsip mereka itu adalah memisahkan bidang saat mereka itu menjadi hamba Allah menjadi dengan saat mereka menjadi manusia dalam kehidupan, ya. Jadi kalau mereka merasakan di satu saat mereka itu sebagai hamba Allah, nah mereka akan menyembah kepada Allah, ya. Nah, tapi pada saat kehidupannya itu di luar saat dia menyembah Allah itu dia tidak peduli dengan ini, ya, dengan apa yang bukan dari Allah, ya, dari Tuhannya, apa yang datang dari Tuhannya. Nah itu, ya. Sehingga kemudian keluarlah itu, jadi prinsip itu prinsip yang kita lihat sebagai pemisahan agama dari kehidupan, ya. Fasluddin anil hayah, itu kan pemisahan agama dari kehidupan. Inilah dia dalam sekuler. Jadi kalau dia materialis tadi, dia memang sama sekali tidak ada, kan. Nah, tidak ada faktor ketuhanan itu, tidak ada, tidak mengakui Tuhan, ya. Jadi tidak ada yang mau dipisah-pisahnya di situ. Ya, mereka sudah memang tidak ada mengakui itu. Nah, itulah kemudian muncul apanya itu. Dan kemudian dari sinilah kalau dia sekulerisme itu muncullah apa yang kita kenal dengan dengan sudah manusia itu membebaskan dirinya dari keterikatan kepada penciptanya, Tuhannya, maka kemudian muncullah prinsip dalam sekulerisme itu prinsip kebebasan. Kebebasan dia dalam kehidupan ini, ya. Sehingga kita kenallah dia di situ dengan adanya kebebasan memiliki, kebebasan berpendapat, dan kebebasan apalagi berperilaku, dan macam-macam kebebasan itu yang disebut kita dengan istilah hurriyah, gitu kan, hurriyah dalam Islam. Nah, itulah dia muncul jabaran-jabarannya itu. Sehingga kemudian sistem-sistemnya mereka itu mengacu kepada itu, ya. Mengacu seperti munculnya kapitalisme, ya. Kapitalisme itu kan kebebasan dalam memiliki, ya, memiliki. Jadi apapun bisa dimiliki oleh seseorang selama dia punya kemampuan untuk memilikinya, ya. Tidak ada batasan. Nah, begitu juga di dalam demokrasi, ya, itu pun muncul dari sekulerisme itu, kan. Itu kebebasan dalam berpendapat, ya. Kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam berperilaku. Nah,
dan sebagainya itu. Jadi itulah, jadi muncullah dia sistem-sistemnya dalam apanya itu mereka ambil itu demokrasi itu sebagai sistem dalam bernegara, kemudian kapitalisme itu mereka ambil sebagai sistem dalam ekonomi, dan liberalisme itu mereka ambil sebagai sistem dalam kehidupan. Di sistem sosial mereka itu liberal. Nah, itulah kalau dia masuk dari sekulerisme itu. Makanya sekulerisme itu tidak bisa dipisahkan dari demokrasi, kapitalisme, liberalisme. Nah, itu kan yang tiga ini masuk ke dalam itu. Dan kemudian sebaliknya juga itu, ya. Demokrasi itu tidak bisa dilepaskan dari sekuler. Ya. Nah, jadi tidak mungkin kita bilang saya ini berdemokrasi tapi saya bukan sekuler, nggak mungkin. Karena memang Pancar. dia sumbernya itu, Ya, sumbernya tidak. sekuler itu, ya. Sekuler, nggak bisa. Nah, itu ya. Sehingga itu ya. Jadi inilah bentuknya antara nizam-nizam yang muncul di dalam akidah sekulerisme. Kalau dia di dalam materialisme itu, itulah kemudian kita kenal dengan munculnya sistem sosialis, ya, dan kemudian komunis. Nah, itu dia. Makanya di negara-negara komunis itu mereka itu anti agama, ya, anti agama, anti Tuhan, anti agama, ya. Ya, kalaupun sekarang ini kita lihat ada negara-negara komunis itu yang seperti Uni Soviet, agama sudah berkembang kembali sana, itu bukan karena paham mereka itu mengakui Tuhan, bukan. Karena memang komunisme itu udah gagal, itu kan? Nah, udah gagal dia komunisme itu. Sehingga mereka itu sekarang itu dipengaruhi oleh kapitalis, demokrasi dan segala macamnya. Nah, itu dia kira-kira gambaran antara nizam-nizamnya itu ya, nizam dari sekuler dan nizam dari materialis. Pemirsa Kifah Channel yang dirahmati Allah, semakin menarik aja nih kajian kita ini, talkshow kita bersama Ustadz Syarifuddin Chaniago. Tapi sebelum kita tutup, kita mintai dulu tentang pembahasan kita pada kali ini, closing statement dari Ustadz. Ya. Nah, jadi itu ya, jadi inti yang kita diskusikan tadi ini adalah pertama, dia memang ada ideologi lain selain Islam. Itu dimungkinkan muncul karena memang ada kemungkinan munculnya akidah lain selain Islam, ya, tentang itu tadi ya, pemahaman tentang alam semesta, manusia dan hidup. Ternyata ada jawaban-jawaban lain selain jawaban dari Islam, dan itu membuahkan akidah dan kemudian menelurkan ideologi, nizam. Nah, dan ketika dia akidah sudah ada, nizam ada, maka muncullah ideologi-ideologi. Nah, dan ini kita lihat tadi, jadi ada tiga dia rangkaiannya. Ada ideologi Islam dengan sistemnya sistem Islam semua, ya. Ada ideologi sekuler, ya. Kita kenal yang sistem-sistemnya dalam bernegara mereka itu demokrasi, dalam kemudian ekonomi mereka itu kapitalisme, dan kemudian di dalam sosial kehidupan mereka liberal, mengambil liberalisme, ya. Begitu juga tadi yang ketiga itu dari materialisme, itu menurunkan sosialisme dalam sistem mereka, kemudian komunisme dalam bentuk pemerintahan mereka. Alhamdulillah, talkshow kali ini kita cukupkan sampai di sini. Di lain kesempatan kita lanjutkan. Tapi masih ada Ustadz banyak nih nanti. Ya. Kita gali lagi lebih dalam terus. Untuk kawan-kawan pemirsa Kifah Channel, sertakan komen apabila ada yang kurang jelas. Jazakallahu khair kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.